Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ilal fatawa la yakuna musari'an wa yaqulu is'al man yakunu ta'ahhala wa aba ijtihadan la yakunu ta'ayyunan wa yaqulu la adri idza lam yashula. Ini dua bait masih membahas sifat-sifat ulama akhirat, ulama yang bagus. Ini tanda ke-6 setelah sebelumnya kita bahas tanda-tanda sebelumnya. Wa ilal fatawa la yakuna musari'an. Tanda ulama akhirat, ulama yang bagus adalah tidak cepat-cepat berfatwa. Ketika ditanya langsung jawab, ditanya langsung jawab. Tidak begitu. Wa yaqulu is'al may yakunu ta'ahhala. Dia akan mengatakan tanyakanlah kepada orang yang lebih ahli, orang yang ahli dalam hal tersebut. Jadi ini sifat, tidak segera pokoknya ditanya apapun pasti jawab, tidak begitu. Kalau mudah ya dijawab, kalau mudah dijawab. Tetapi ketika dia masih syak, ada ragu-ragu, ini sebetulnya mungkin bisa aja jawab, tapi ragu ini bener apa enggak, sudah digali betul ya dalil-dalilnya ataukah belum, sudah dikaji dengan teliti atau belum. Maka kalau dia belum mengkaji dengan teliti, masih ada keraguan, maka dia tidak cepat-cepat itu. Dia bisa tanyakan kepada yang lain, ya, nyuruh tanya begitu. Dan ini kadang berat. Maunya itu ya, ditanya apa saja langsung bisa menjawab. Imam Malik misalnya, beliau ditanya banyak pertanyaan dijawab 4, sisanya tidak ngerti beliau jawaban la adri. Ada orang dari jauh, dari Maghrib ya. Maghrib ini mana itu daerah Maroko sekarang ya, ke Madinah, diutus kaumnya bertanya, kata Imam Malik la adri, tidak ngerti aku. Datang jauh-jauh, terus orang ini bertanya balik, terus apa yang aku harus jawab kepada orang-orang di sana? Ya kata Imam Malik, katakan aja aku tidak tahu. Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada kitab beliau itu, cerita beliau ini sudah beliau katakan al ilmu salah satu asbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Jengkal pertama ketika belajar itu akan merasa tahu semua hal, banyak hal dia akan merasa tahu. Jengkal kedua ya, beliau katakan kalau sudah masuk ke level itu dia akan merasa banyak tidak tahu apa-apa. Nah jengkal ketiga beliau katakan tidak ada yang tahu. Kata beliau, saya sudah menelaah banyak kitab, banyak qaul para ulama, ditulis beliau, jadi merasa sudah harap benar ilmunya pada level itu. Kemudian ada datang 2 orang badui bertanya kepada beliau permasalahan yang beliau kemudian tidak ngerti, baru terbuka ya, merasa banyak ilmu itu ternyata tidak semuanya diketahui. Kalau di Hilyah Thalabil Ilm itu dikatakan ilmu itu 3 jengkal. Masuk jengkal pertama dia akan merasa tahu semua, takabur. Dan kalau berhenti pada level ini bahaya juga ya. Berhenti nuntut ilmu pada level pertama. Kemudian masuk pada jengkal kedua, dia akan tawadhu. Masuk pada jengkal ketiga, dia akan merasa ya, bahwasanya tidak tahu apa-apa. Ini penting. Nah, orang ulamaul akhirat ini ya tidak kemudian semua hal dia mengelak, enggak. Kalau merasa masih ada yang bisa jawab, ya, dia suruh orang yang lain. Tetapi kalau memang tidak dijawab ini malah kacau, ya dia akan berupaya untuk menjawab itu. Jadi la yakuna musari'an, enggak cepat-cepat, kaji dulu, dipelajari dulu. Buka dulu kitab-kitabnya, diskusikan dulu dengan para ustadz yang lain. Kalau itu persoalan yang memang rumit, kalau persoalan yang sederhana, yang harus dijawab langsung. Kentut bantal enggak butuh, enggak usah nanti saya periksa dulu, enggak harus begitu, karena sudah jelas itu. Ya, para ulama mayoritas 4 mazhab itu batal kentut ini. Ini bait pertama. Wa aba ijtihadan la yakuna ta'ayyunan, dan dia menolak untuk berijtihad dalam perkara yang bukan fardu ain. Dia sebisa mungkin tidak usah menggali hukum. Ijtihad itu kan ada persoalan, dia cari dalilnya, dia cari
hukumnya itu apa? Badlul wus'i fi istimbatil ahkami atau fi apa? Talabiz dzan minal ahkami syar'iyyah, mengerahkan seluruh tenaga untuk mencari, menduga mana hukum syariat yang paling kuat dari dalil-dalilnya. Itu ijtihad. Dan ini perlu pertama pemahaman bahasa Arab ya, dengan berbagai macam cabang ilmunya yang belasan itu, meskipun tidak harus dikuasai semua. Yang kedua, memahami dalil-dalil syariat ya. Alkitab, as-sunnah, mana nasih, mana mansuh ya. Mana ini hukum yang duluan, mana yang belakangan, mengetahui hadis mana yang bisa dipakai, mana yang tidak. Itu ijtihad, itu mesti tahu itu dan bisa menghubungkan dengan persoalan yang mau dikaji. Seperti misalnya Imam Asy-Syafi'i ditanya bagaimana hukumnya waktu ihram itu membunuh kumbang yang nyengat, ada tawon misalnya ya, lagi ihram ya, kejar kita mau ngentup gitu apa, menyengat kita, atau kita sudah disengat, gimana membunuh itu hukumnya? Itu kan gimana cari di dalam Al-Quran, As-Sunnah, tidak dapat bagaimana para sahabat. Kata Imam Asy-Syafi'i, di dalam Al-Quran ada ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul maka ambil, yang dilarang Rasul maka tinggalkan. Ini Al-Quran. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Kata Imam Asy-Syafi'i, dari hadis tadi Allah nyuruh ngikuti Rasul, Rasul menyuruh ngikuti Abu Bakar dan Umar. Nah, baru kemudian Imam Asy-Syafi'i menyampaikan atsar bahwasanya sahabat ini menyuruh untuk membunuh kumbang. Jadi artinya hukumnya tidak apa-apa. Larangan orang ihram kan tidak boleh nyabut tanaman, tidak boleh membunuh binatang, berburu tidak boleh. Tapi ini apakah boleh? Ternyata boleh. Itu contoh gali hukum ya, Al-Quran, As-Sunnah. Kemudian bagaimana kalau tidak ada, ngikut para sahabat, ijtihadnya para sahabat. Nah kalau tidak penting-penting ya tidak perlu digali hukumnya. Nanya gimana kalau saya nanti di Mars, sekarang ada membuka perkampungan di planet Mars, kalau di sana gimana sholatnya? Tidak usah pusing-pusing mikir. Nanti aja kalau sudah betul-betul ada ke sana baru dibahas. Sekarang kan kadang ulama gitu, mikir, walaupun tidak salah ya, tidak salah ya, mikirkan itu. Kadang di kitab fikih ini ada juga ulama yang mikirnya itu maju, belum ada sudah dipikirkan. Kalau ini ya tidak mikir begitu, mestinya ya fardu ain. Wa yaqulu la adri idza lam yasbula, dan dia akan mengatakan la adri, aku tidak tahu, idza lam yasbula, kalau perkara itu tidak mudah. Jadi mengatakan tidak tahu itu sesuatu yang tidak tercela. Asy-Sya'bi ini seorang ulama besar pada masanya ya, beliau katakan la adri nisfal ilm, la adri nisful ilm, mengatakan aku tidak tahu itu adalah separuh dari ilmu. Jadi orang bicara ketika ditanya sesuatu kemudian dia mengatakan aku tidak tahu, itu separuh ilmu. Itu bagus. Wa man sakata haitsu la yadri lillahi ta'ala, siapa yang dia diam ketika dia tidak tahu dan diamnya itu karena Allah Ta'ala, falaisa bi aqalli ajran mimman nataqa, maka tidaklah pahalanya itu lebih sedikit daripada orang yang berbicara, yang menjawab. Jadi kita ditakuni orang satu masalah, kita memang nggak ngerti atau kita masih ragu, kita katakan la adri, aku tidak tahu. Tidak harus pakai bahasa Arab ya, ulun kada paham. Ngomong begitu karena Allah Ta'ala, maka pahalanya sama dengan yang jawab. Bukan sama di sini laisa bi aqal, artinya tidak kurang dari orang yang menjawab. Berpahala juga mengatakan tidak tahu kalau memang tidak tahu. Malaikat saja ditanya oleh Allah mengatakan tidak tahu. Yang itu wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah
Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah Ta'ala memberitahu nama-nama segala sesuatu kepada Nabi Adam. Kemudian disampaikan kepada malaikat. Malaikat ditanya, beritahu aku nama-nama ini semua, kalau kalian itu orang yang benar. Apa jawab malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak tahu kecuali apa yang telah Engkau berikan pengetahuan itu kepada kami. Jadi mengatakan tidak tahu itu tidak apa-apa. Ini tapi jangan diamalkan waktu jawab ulangan lah. Putra lah. La adri. Nanti dapat skor 50, tidak begitu. Ya 0 nanti. Kalau tidak dijawab dengan jawabnya nggak tahu semua, ya tidak masuk dalam hitungan. Tapi dari sisi pahala di sisi Allah, ya, ketika di masyarakat, bukan untuk dalam ujian. Kalau ujian jawab. Kenapa? Li'annal i'tirafa bil jahli asyaddu 'ala nafsi. Kenapa dapat pahala? Pahalanya bukan pahala mengatakan tidak tahu, tapi mengakui ketidaktahuan. Kalau memang tidak tahu, itu asyad, berat jiwa itu mengatakan. Diri itu berat mengatakan itu. Apalagi seperti Imam Malik itu ya, sudah dikenal orang alim. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini pemukanya ulama, ditanya ngaku tidak tahu, tapi itu niatnya karena Allah Ta'ala, niatnya karena Allah. Karena bisa jadi setan selipkan juga di dalam niat itu, niat supaya kelihatan tawadhu. Wah, kita katakan tidak tahu, dalam hati hebat aku ini tawadhu. Nah itu, kalau itu ya tidak dapat apa-apa. Itu 2 bait. Jadi bait pertama tidak mudah berfatwa, bait kedua tidak akan berijtihad kecuali sangat penting. Wa yakuna yaqsidu bil ulumi wujudahu li sa'adatil uqbal 'azimatina ila. Dan adalah orang alim ini ya, menuju dengan ilmunya itu ya, untuk kebahagiaan negeri akhirat ya. Jadi ini ke berikutnya ya. Jadi kalau ilmu itu dia mau gunakan untuk apa, maka orang yang alim, yang ulama yang baik itu dia akan menjadikan ilmunya itu untuk mendapatkan sa'adatil uqbah, kebahagiaan di negeri akhir, negeri tempat balasan ya. Sehingga dia akan amanah dengan ilmu itu ya, sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri, idza katamal alimu ilmahu ubtuliya. Kalau seorang alim itu dia menyembunyikan ilmunya, entah karena takut ini, entah karena takut itu, ubtuliya, maka dia akan ditimpa bala. Imma bimautil qalb, ya, bisa jadi dengan matinya hati, au yunassa, atau dia lupa, au yatba'us sultan, atau dia menjadi anteknya para penguasa, sehingga dia akan ya berkhidmat untuk ilmunya. Efeknya bisa diterima masyarakat, bisa tidak. Imam At-Tabari itu beliau pernah rumahnya dilempari masyarakat, pernah. Imam Asy-Syafi'i pernah diikat. Imam Al-Bukhari bermasalah dengan penguasa waktu itu. Gara-gara apa? Imam Al-Bukhari diundang oleh penguasa daerah sana, level gubernur. Untuk apa? Mengisi pengajian di rumah gubernur. Imam Al-Bukhari tidak mau beliau. Kalau engkau mau dapat pengetahuan, ya datang, majelis itu terbuka. Karena kadang masalah, apalagi kalau masalah politik itu, ya sekedar datang itu jadi model kampanye gratis. Maka tidak mau beliau datang disorot. Ini kan bentuk apa? Bentuk dukungan datang itu. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, beliau tidak mau juga. Dan sejak itu kemudian hubungannya ini tidak bagus. Imam Malik ya, gurunya Imam Asy-Syafi'i, itu oleh khalifah juga mau disuruh pindah dari Madinah. Kemudian untuk apa? Untuk ngajari dia dan anak-anaknya. Pindah ke kota yang kepala negara ada di situ. Sudah dikasih hadiah ini, hadiah itu. Bila Imam Malik ditolak. Karena apa? Qasad atau tujuannya dengan ilmunya itu adalah mendapatkan kebahagiaan negeri akhirat. Ada ulama yang lain yang dikenal dengan Sultanul Ulama. Sultanul Ulama itu rajanya ulama top.
namanya Al-Izzu bin Abdissalam. Kalau itu beliau datang ke penguasa, ke Saifuddin Qutuz Al-Mu'izzi, ya, penguasa Mesir. Waktu kaum muslimin yang di Baghdad itu diserang pasukan Tatar, beliau nyuruh yang lain-lain penguasa pada takutan karena apa? Pasukan Tatar ini luar biasa, tidak pernah kalah. Di Baghdad itu sudah dibantai kaum muslimin, sehingga kota itu menjadi bau karena banyak darah dan bangkai, ya. Mayat-mayat banyak berkelimpangan, tidak terurus. Mesir itu Izzuddin bin Abdussalam akhirnya menasihati itu penguasanya untuk apa? Jangan takut, dilawan. Kewajiban untuk membebaskan negeri-negeri kaum muslimin dari pasukan musuh. Yang lain-lain mungkin takut, tidak kuat kita. Pusat negara itu sudah hancur. Tapi beliau menyemangati, sehingga alasan apapun tidak ada akhirnya. Alasan dana, alasan senjata dan sebagainya diberi masukan oleh Sultanul Ulama, Imam Al-Izzuddin bin Abdussalam itu. Dan akhirnya menang itu pada perang Ain Jalut namanya. Pasukan Tatar yang nggak pernah kalah ribuan tahun itu dikalahkan oleh kaum muslimin, dikalahkan. Itu apa? Ulama. Jadi ketika memang perlu, tidak usah diundang, datangi penguasa itu, beri nasihat, berikan jalan keluar. Bukan kemudian diem, bukan. Intinya ulama ini yang bagus itu ya perhatian kepada persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Apa yang membuat umatnya baginda Nabi ini akan susah, itu mesti diperhatikan. Sudah kita bahas di kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, tentang bagaimana hak-hak Nabi, salah satunya dicintai, dan bentuk kecintaan itu salah satu tandanya itu adalah apa? Syafaqatuhu ala ummati, sayang kepada umatnya baginda Rasul. Nah, ulama orang yang sayang kepada umatnya baginda Rasul, tentunya ketika umatnya baginda Rasulullah SAW ini perlu penjelasan, dikasih penjelasan. Dalam rangka apa? Yaitu tugas. Untuk apa? Untuk meraih negeri akhirat, itu caranya begitu. Fayakunu muhtamman bi ilmil batin, maka dia akan punya perhatian kepada ilmu batin. Ilmu batin bukan berarti yang tidak ada dasarnya, bukan ya. Ilmu batin itu ilmu yang membahas perkara-perkara hati kita. Wariqaba qalbin, dia akan senantiasa meneliti hatinya. Lisyasati fa'ila, untuk apa? Lisyasa, untuk mengatur. Ai ta'tibihi wa takhalluqihi bi akhlaqihil hamidah. Jadi diperhatikan hati ini untuk apa? Dididik hati. Saya kok masih begini hati ini, kepada teman-teman sesama kaum muslimin ada hasad, orang dapat kebaikan kita masih tidak enak hati. Nah, ini kan bisa kita ketahui kalau kita teliti hati kita ini. Sikap kita terhadap qada Allah itu gimana, rela apa tidak. Nah, ini yang dimaksud dengan riqabah qalbin, yakni muraqabah. Muraqabatu qalbihi, mengawasi hatinya. Kenapa? Karena banyak perkara amal-amal itu bisa nilainya tidak ada ketika hatinya rusak. Su'ul khotimah itu banyak disebabkan, kata Imam Ibnu Rajab di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, sebabnya itu adalah dasisatil batinah, kotornya hati, bukan sekedar amal. Jadi perhatikan itu untuk apa? Untuk melakukan takdib, dididik, kemudian menghiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi diperhatikan itu mutawakki'an li tariqi ilmil akhirah. Dia mengharapkan jalan untuk ilmu akhirat, mimma yakuna minal mujahadati injala, dengan apa-apa yang bisa mujahadah, dengan dia ngerti tadi, muraqabah hati diperhatikan, terus belajar ilmunya, maka dia bisa berupaya untuk apa? Untuk memerangi hawa nafsu tadi. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, niscaya kami berikan petunjuk kepada mereka tentang jalan-jalan menuju kami. Ini
Dalam riwayat yang lain, man amila bima alima, siapa yang dia mengamalkan apa yang dia ketahui, warathahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah akan memberikan kepadanya ilmu, pengetahuan dari apa-apa yang dia belum ketahui. Jadi kuncinya itu di situ. Dapat ilmu, amalkan, Allah akan tambahin. Ilmu amalkan, maka Allah akan tambahin. Ini mungkin beberapa bait dari kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.